Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam mendukung percepatan pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Sabi Sinfaagi, meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil rapat progres RKPD perubahan tahun 2026. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua. Jumpa lagi dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ursula Oruktem. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam mendukung percepatan pelaksanaan perubahan APBD tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat progres tahapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD perubahan tahun 2026 yang diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Sabi Sinfaagi, menegaskan rapat ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan perubahan APBD tahun 2026. Melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan forum ini sebagai media berdiskusi, bertukar informasi, sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun 2026. Fabianus berharap setelah rapat tersebut, seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama, langkah tindak lanjut yang jelas, dan komitmen untuk melaksanakan hasil rapat secara konsisten. Hal ini dinilai penting untuk mendorong percepatan pelaksanaan program, meningkatkan kualitas belanja daerah, menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, serta memperkuat tata kelola pemerintahan. Melalui sinergi dan koordinasi yang semakin kuat antar perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Bovendigul optimis percepatan pelaksanaan perubahan APBD tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif sehingga hasil pembangunan dan pelayanan publik dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Sabi Sinfaagi, meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil rapat progres RKPD perubahan tahun 2026 agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul saat memimpin rapat progres tahapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD perubahan tahun 2026. Fabianus Sabi Sinfaagi menegaskan, setiap perangkat daerah harus segera menyelesaikan dokumen, menyesuaikan program, dan menindaklanjuti seluruh hasil kesepakatan rapat. Menurutnya, tidak boleh ada jeda waktu yang terlalu panjang antara penetapan perubahan APBD dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, agar program pembangunan dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat. Setiap perangkat daerah harus mengetahui apa yang harus dilakukan setelah rapat ini selesai. Apa yang harus segera diselesaikan, apa yang harus segera disesuaikan, dan apa yang harus segera ditindaklanjuti. Saya tidak menginginkan adanya jeda waktu yang terlalu panjang antara penetapan perubahan APBD dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Semakin cepat kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan, semakin cepat pula manfaatnya dilaksanakan oleh masyarakat.
Selain itu, PJ Sekda juga mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Republik Indonesia. Menurutnya, tanggung jawab penyelesaian temuan pemeriksaan melekat pada setiap pengguna anggaran dan tidak hanya menjadi tugas inspektorat atau BPKAD. Pada saat yang sama, saya juga meminta agar seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Saya berharap tidak ada lagi rekomendasi yang berlarut menyelesaikannya ataupun berulang dari tahun ke tahun. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan hanya menjadi tanggung jawab inspektorat, bukan pula semata-mata menjadi urusan BPKAD, melainkan merupakan tanggung jawab setiap kepala perangkat daerah sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil rapat dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program pembangunan secara lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia.
membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pelaksana tugas Kepala SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Tanah Merah, Prudensia Bapa, mengapresiasikan kinerja panitia yang telah menyukseskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ia juga mengajak 261 siswa baru mulai tahun ajaran dengan semangat disiplin dan tanggung jawab. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1, Rekayasa dan Teknologi Tanah Merah berlangsung di aula sekolah dan diikuti 261 siswa baru dari berbagai program keahlian. Dalam sambutannya, pelaksana tugas Kepala Sekolah Prudensia Bapa menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja maksimal dalam mempersiapkan kegiatan MPLS. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama dan komitmen seluruh panitia serta warga sekolah. Prudensia juga menyampaikan rasa syukur atas tingginya kepercayaan masyarakat yang memilih SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi sebagai tempat menempuh pendidikan. Dengan total 261 siswa baru yang diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Panitia kali ini bekerja sangat luar biasa sekali. Untuk itu, mari kita sama-sama berikan apresiasi untuk panitia pelaksana ujian sekolah. Panitia minta maaf ini salah bicara ya, panitia pelaksana penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2026-2027. Begitu, mari kita berikan tepuk tangan. Siswa-siswiku yang saya cintai dan saya banggakan, itu beberapa hal penting. Kali ini kita dapat siswa 261, ini sangat luar biasa sekali. Ibu harap supaya yang sudah 261 ini, yang terbagi dalam beberapa jurusan ini, hari ini ikut MOS dengan baik, penuh ceria, sukacita, semangat, mendengar arahan dengan baik, menyimpan itu dengan baik, dan 260 ini, 10 lebih ini tetap berada di sekolah ini dalam keadaan sehat, jaga diri baik, belajar baik, rajin sekolah, disiplin itu yang penting.
hingga nanti di kelas 3 tetap sebanyak seperti yang di awal ini. Kepada seluruh peserta didik baru, Prudensia berpesan agar mengikuti rangkaian MPLS dengan sungguh-sungguh, mematuhi tata tertib sekolah, dan menjaga semangat belajar. Ia juga mengajak para siswa untuk membangun karakter positif, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, serta memanfaatkan kesempatan belajar demi meraih prestasi dan masa depan yang lebih baik. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Kabupaten Bovendigul resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027.
Sebanyak 261 siswa baru mengikuti kegiatan ini sebagai langkah awal mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, dan proses pembelajaran. Masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Kabupaten Bovendigul dibuka secara resmi di aula sekolah oleh pelaksana tugas kepala sekolah, Prudensia Bapa. Kegiatan ini diikuti 261 siswa baru yang berasal dari 4 program keahlian. Dalam sambutannya, Prudensia Bapa menyampaikan bahwa MPLS menjadi momen penting bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, memahami tata tertib, serta membangun sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai bekal mengikuti proses pembelajaran selama 3 tahun ke depan. Pada kesempatan ini, Ibu menyatakan bahwa kalian 221 siswa ini akan sebentar disematkan tanda peserta bahwa kalian dinyatakan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk itu yang perlu Ibu sampaikan pada kesempatan ini untuk siswa-siswi sekalian yang saya cintai dan saya banggakan ini, agar supaya mengikuti semua masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan baik dan cermat ya, agar supaya materi-materi yang disampaikan di dalam kegiatan MPLS ini boleh kalian terapkan dalam segala kegiatan proses belajar mengajar di sekolah ini selama 3 tahun. Selain pengenalan program keahlian dan budaya sekolah, para siswa juga mendapatkan materi pembentukan karakter, edukasi, kesehatan remaja, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pembinaan kedisiplinan dan keselamatan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kepolisian. Melalui kegiatan MPLS ini, pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar, membangun karakter positif, serta menjadi generasi yang disiplin, berprestasi, dan siap mengembangkan kompetensi sesuai bidang keahlian. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua, SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Kabupaten Bovendigul melibatkan sejumlah instansi dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini dilakukan untuk membekali siswa baru dengan pengetahuan tentang kedisiplinan, kesehatan, dan pembentukan karakter. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 15 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan diawali dengan pengenalan tata tertib sekolah, budaya belajar, dan motivasi bagi 261 siswa baru dari 4 program keahlian. Ketua Panitia MPLS Yohanes Oihutun menjelaskan bahwa sekolah menghadirkan berbagai instansi sebagai narasumber, di antaranya Satuan Lalu Lintas Polres Bovendigul, Puskesmas, dan Koramil. Para siswa mendapatkan materi tentang kedisiplinan berlalu lintas, kesehatan remaja, serta pelatihan peraturan baris berbaris dan bela negara. Dengan kegiatan awal sudah berlangsung. Kita MPLS dari tanggal 15 sampai tanggal 15, 17. MPLS tiap tahun ke tahun kegiatan yang jelas banyak kegiatan memang untuk kita khusus dari luar ya, pemateri dari luar dari kepolisian, dari hari ini kita dari lalu lintas, dan yang kedua dari Dinas Kesehatan, dalam hari mungkin dari Puskesmas ya, dan yang ketiga kita ambil dari Koramil, itu PBB atau bela negara. Sebuah panitia melihat ini, saya harapkan memang kami 3 hari bagaimana siswa-siswa intinya bagaimana tertib dulu, tertib dan dengar-dengaran, itu inti siswa itu. Biarkan siswa itu dengar-dengaran dan tertib. Aturan sekolah bagaimana? Masuk jam 7.15 sudah sekolah apel pagi 7.15 itu wajib Pak. Begitu Pak. Apel siang juga begitu Pak. Orang tua tolong melihat anak kita semua, bukan saran ke sekolah saja. Kami berharap orang tua tolong menjaga anak-anak ini. Situasi Bovendigul ini pengaruh anak-anak di luar sangat luar biasa. Selain mengenal lingkungan sekolah, para siswa juga ditekankan untuk mematuhi tata tertib, menjaga kedisiplinan waktu, dan membiasakan mengikuti apel pagi sebagai bagian dari pembentukan karakter. Pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru dapat mengikuti kegiatan MPLS dengan tertib,
dan bertanggung jawab. Sekolah juga mengajak orang tua berperan aktif dalam mendampingi dan mengawasi anak-anak agar terhindar dari pengaruh negatif dan dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter serta berprestasi. Tim Liputan, Pigu TV, Norbert melaporkan. Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nur Bagen, Nur Bagenep, Nur Bagenep, Nur Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Ursula Uruptem, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.